Here we are, closer than we ever were. Heart and soul, whatever come between us. Fear. Assalamualaikum Bu Manggar. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bu Manggar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Ena hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah kemarin itu kan Bu Manggar menginformasikan ya kepada saya kalau hari ini itu mau mengadakan coaching. Iya. Bagaimana Bu? Benar sekali Bu. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Bu Nani. Baik Bu Manggar, sebelum Bu Manggar melakukan coaching ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Manggar. Nah, pertanyaan yang akan mendiskusikan rubrik penilaian bersama Ibu. Jadi nanti itu saya akan melakukan observasi ya. Apakah coaching Ibu itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum? Nah, serta disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, begini Bu, apa saja peristiwa awal yang Bu Manggar lakukan untuk coaching kali ini? Untuk persiapan awal, saya tentu mengadakan janjian dulu dengan Bu Nani untuk melakukan coaching. Dan saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan Bu untuk menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Nani. Gitu. Dari persiapan-persiapan tadi ya Bu, menurut Bu Manggar ini kompetensi yang akan dikembangkan itu pada saat kegiatan coaching itu yang apa Bu? Kompetensi yang nantinya akan dikembangkan yang pada saat coaching itu antaranya listen, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti saya bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach saya Bu Nani. Gitu. Baik Bu Manggar, berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik ini, kompetensi mana yang nanti diinginkan oleh Bu Manggar untuk saya amati? Sebagai coach, harusnya sih ketiga kompetensi itu harus dikembangkan ya Bu ya. Tapi di sini secara spesifik saya berharap nanti dapat memperhatikan cara saya hadir secara penuh dan juga cara saya mendengarkan secara aktif. Gitu. Jadi hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif ya. Iya. Ini merupakan fokus yang nanti Bu Manggar ingin kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini. Gitu ya Bu. Oke, benar Bu Erna. Nah, di sini sudah saya catat ya Bu Manggar ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam hadir secara penuh dan mendengarkan aktif itu akan sangat berguna ya Bu ya dalam proses coaching. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran nantinya. Saya paham Bu Manggar. Selanjutnya, indikator apa yang akan dikembangkan oleh Bu Manggar sebagai coach? Nanti indikator yang ingin saya kembangkan itu saya dapat menggali masalah coaching sehingga nanti mendapat solusi dari permasalahan yang coaching alami. Seperti itu. Jadi itu ya tujuan indikator keberhasilannya. Coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya betul Bu. Lalu yang terakhir,
apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap itu nanti observasi ini memberikan umpan balik ya Bu ya, yang membangun untuk membantu perkembangan saya, kemudian khususnya dalam hadir secara penuh dan mendengarkan aktif. Baiklah Bu Manggar, demikian kegiatan pra observasinya ya Bu. Silahkan Bu Manggar melakukan kegiatan coachingnya, dan saya mohon izin ya Bu untuk tetap berada di ruangan ini melakukan observasi kegiatan coaching yang akan Bu Manggar laksanakan. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Siap Bu, makasih ya Bu ya. Saya persilahkan dengan senang hati. Assalamualaikum Bu Nani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Manggar, alhamdulillah kabar saya baik Bu dan tetap bersemangat ya Bu, walaupun memang cuacanya sedang tidak enak badan ini rasanya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kok saya amati Ibu Nani kelihatannya kayak tidak bersemangat ya. Kemudian juga nggak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah? Iya ini Bu Manggar, sebenarnya memang saya ini ada sedikit masalah, namun saya bingung untuk mengutarakannya itu pada siapa, seperti itu Bu Manggar. Kira-kira ini Bu Manggar ada waktu tidak nggih untuk saya bisa mengganggu kesibukan Bu Manggar dan kita bisa berbincang-bincang bersama? Insya Allah ada waktu. Jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Monggo, ada cerita apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Manggar atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi begini Bu Manggar, beberapa hari belakang ini saya sering tidak nyaman dengan pikiran saya dan tidak tenang rasanya Bu Manggar. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk menangani ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti? Saya berharap akan mendapatkan solusi Bu Manggar di sini, biar masalah saya bisa cepat terselesaikan dan pikiran saya itu bisa tenang seperti itu Bu Manggar. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Coba silakan dengan ceritakan. Baik Bu Manggar, jadi di sini Bu, masalahnya itu beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas tempat saya mengajar. Waktu itu beliau menegur saya Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran? Itu Bu, Kepala Sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas waktu itu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga kok sampai dikritik seperti itu? Sepertinya karena ini Bu, saya waktu mengajar itu tidak memakai atau tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya ya Bu, ini ingin menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu menggunakan berbagai macam sumber. Bisa dari buku paket, bisa dari referensi dari perpustakaan. Bagi saya yang penting itu saya tetap mengacu pada kurikulum sekarang ini Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Bu Manggar. Lalu menurut Ibu nih, seharusnya sumber belajar yang baik itu yang seperti apa? Menurut saya ya Bu, sumber belajar yang baik itu yang penting satu Bu, sesuai dengan kurikulum, dan yang selanjutnya itu bisa membuat murid itu lebih aktif Bu, dan bisa menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Baik Bu Nani. Jadi menurut Ibu tadi sumber belajarnya harus sesuai dengan kurikulum gitu ya. Kemudian tujuan dan juga membuat murid lebih efektif dalam belajar gitu.
Nah, sekarang kalau menurut Ibu, yang lengkap dan ideal itu berapa, ada di skala berapa? Apakah sumber belajar yang Ibu gunakan itu sudah sesuai dengan target Ibu? Kira-kira ada di skala berapa ya? Kalau menurut saya ya Bu, kalau di skala keadaan sekarang ini yang saya hadapi ya Bu, itu skalanya baru 6 Bu Manggar. Sumber belajar yang masih belum kurang efektif membuat murid untuk belajar apa Bu, yang lebih efektif dan lebih aktif atau antusias seperti itu Bu. Oh, lah yang Ibu inginkan itu sendiri berada di angka berapa? Harapan saya ya Bu, paling tidak setelah proses coaching ini ya Bu, itu ada peningkatan lah Bu, kira-kira 8 mungkin cukup Bu Manggar. Baik, jenengan menginginkan berada di skala angka 8 ya. Ya. Lah, kemudian apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya ya Bu, sumber belajar itu sebenarnya tidak hanya buku teks saja, tapi ada banyak. Dan sumber belajar itu adalah sumber belajar yang mudah, memudahkan peserta didik agar mereka itu dapat termotivasi, dan patokan pertama harus sesuai dengan kurikulum yang ada Bu. Jadi tidak menyalahi aturan kurikulum seperti itu. Ini sebenarnya itu sudah sangat bagus ya Bu Nani ya. Kemudian untuk soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya? Saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, apakah sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu kan beragam dan belajarnya juga kan berbeda-beda. Bagaimana menurut Ibu? Betul sekali ya Bu, saya baru kepikiran itu selama ini ya Bu. Menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah itu kemarin seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya Bu Manggar, saya sepemikiran Ibu dengan pendapatnya Bu Manggar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Nani? Alhamdulillah Bu, setelah berdiskusi dengan Bu Manggar, perasaan saya lebih lega ya Bu. Terima kasih, saya sudah sedikit agak plong gitu ya Bu. Terima kasih sudah membantu. Nah, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bu Nani selanjutnya? Rencana saya yang pertama itu saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu Bu Manggar, dan saya harus meminta maaf kepada beliau karena sudah ada sedikit perbedaan pendapat ya Bu. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, saya akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu, saya juga akan meminta saran kepada beliau, Bapak Kepala Sekolah yang lebih berpengalaman ya Bu, bagaimana proses mengajar yang lebih baik. Saya akan berkolaborasi bersama beliau dan rekan-rekan guru lainnya. Nah, sebuah rencana yang bagus sekali ya Bu Nani ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, ada. Yang pertama adalah itu memakai buku teks ya Bu sebagai sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, karena kita memang fokusnya dulu ya Bu, ingin mengcover semua kebutuhan yang diinginkan oleh murid kita. Wah, luar biasa sekali Bu Nani. Angka penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan Bu Nani. Gitu. Alhamdulillah Bu, saya masih merasa lega ya Bu, karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian ini Bu.
Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu, pada akhirnya Bu Nani sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apa ada batasan deadline waktunya? Mengenai waktunya ya Bu, insya Allah secepatnya akan saya lakukan Bu. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk tentang penggunaan buku teks. Lalu selanjutnya, dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Dukungan apa ya Bu? Mungkin ini Bu, dukungan dari teman-teman atau rekan-rekan guru yang satu sekolah dengan saya Bu, sehingga kami bisa saling mengingatkan Bu satu sama lain seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Nani ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Terima kasih Bu Manggar atas waktunya ya Bu. Terima kasih juga saran masukannya sehingga saya dapat memperoleh dan mengidentifikasi masalah saya ya Bu, yang intinya saya sudah memperoleh solusi dan ini membuat saya lebih dapat meningkatkan kompetensi saya dan hubungan kolaborasi dengan rekan di sekolah saya. Ya, amin. Terima kasih kembali Bu Nani. Silakan lanjutkan kegiatan aktivitas jenengan. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Manggar tadi sudah selesai melaksanakan coaching ya. Bagaimana perasaan Bu Manggar setelah melaksanakan coaching tersebut? Alhamdulillah Bu, perasaan saya juga senang dan ikut lega. Baik Bu, sebelum penutupan nih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu, terkait kegiatan coaching tadi. Iya Bu, nah, silakan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Untuk kegiatan coaching tadi itu alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab. Dan tadi Bu Nani juga sudah menceritakan permasalahannya ya Bu di kelas. Kemudian saya juga sudah menanggapi dengan baik dan alhamdulillah sudah ada solusi juga dari permasalahan tersebut. Alhamdulillah tadi sudah ada solusi ya Bu. Nah baik, jadi menurut Ibu yang disampaikan tadi indikator keberhasilannya itu sudah tercapai ya? Iya Bu, tadi saya juga bertanya kepada Bu Nani dan beliau jadi ingat. Kadang kita itu lupa, bahkan tidak tahu ya. Bu Nani juga sudah menemukan sendiri apa yang seharusnya dilakukan untuk memecahkan masalahnya. Gitu. Tadi saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Nani tadi ya, saya mencatat beberapa bagian-bagian penting. Berdasarkan catatan hasil observasi saya ini, saya sampaikan ya Bu, coaching tadi itu berjalan dengan baik, santai, penuh dengan canda tawa, tapi fokus dengan permasalahannya. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, hingga pada tanggung jawab. Nah, dan di sini Ibu juga mendengarkan dengan baik seperti kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu juga hadir penuh sehingga Ibu bisa merasakan apa yang Bu Nani rasakan.
Yang terpenting sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Nani tadi dan memberikan umpan balik. Nah, baik Bu, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi sehingga setelah ini nanti melaksanakan coaching di hari-hari selanjutnya? Tadi saat coaching sama Bu Nani itu saya sudah berusaha sekali ya Bu ya untuk tetap hadir penuh, kemudian untuk mendengarkan permasalahan yang Bu Nani sampaikan, kemudian saya juga sudah aktif untuk mendengarkan dan memberikan umpan balik. Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi untuk membuat pertanyaan ya Bu yang berbobot. Buat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Bu, dengan membuat pertanyaan yang berbobot itu nanti supaya Bu Nani itu menangani permasalahannya sendiri, bisa menangani permasalahannya sendiri. Oh gitu. Maaf ya Bu, satu lagi ini pertanyaan dari saya ya. Menurut Ibu, indikator apa yang membuat kegiatan coaching tadi berhasil? Tadi itu setelah coaching dengan Bu Nani itu beliau terlihat lebih bersemangat ya Bu ya, sehingga Bu Nani juga dapat menemukan solusinya sendiri tanpa saya memberikan masukan. Terus kemudian beliau juga lega, sudah menceritakan apa yang menjadi unek-uneknya di kelas. Gitu. Jadi indikatornya tadi Ibu lebih terlihat bersemangat dan lega ya Bu, karena tadi kan itu Bu Nani sudah berhasil mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Saya juga terima kasih Bu Erna karena sudah menjadi supervisor kegiatan coaching saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Mandar sudah diberi kesempatan untuk menjadi supervisor. Semoga kita bisa bertemu lagi. Iya Bu Erna, terima kasih. Saya mau izin dulu ya Bu ya untuk kembali ke kelas. Oh iya Bu, silakan.